Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here. Nah, di video kali ini gue bakalan membahas Ultraman Z. Nah, Ultraman Z episode keempat. Oke, jadi langsung aja ya teman-teman ya supaya nggak kelamaan. Di episode keempat ini dimulai kita sudah dikasih lihat bahwa robot yang ada di episode ini adalah Windem ya teman-teman. Semua juga pasti sudah tahu bahwa ini adalah Windem. Dan di sini Bakosan, terus Haruki dan juga Yuka Yuka mereka sedang berdiskusi kapan si Windem ini bisa digunakan, dan ternyata pengecasannya adalah 24 jam kali 4, yang mana itu berarti berapa jam? Coba kalian hitung, gue malas ngitung, pokoknya 4 hari. Jadi dia itu baterainya kira-kira kalau nggak salah tuh 5 menit. Jadi gini teman-teman, dia dicas itu 4 hari untuk pemakaian selama 5 menit. Kan Scavenger itu cuma bisa 3 menit ya kayak Ultraman doang, tapi Windem bisa 5 menit teman-teman. Jadi seperti itu, tapi dicasnya selama 4 hari, itu lama banget kan ya. Nah, lalu di sini dibilang juga bahwa Scavenger bahwa Windem itu dirancang sedemikian rupa dengan bentuknya humanoid, lebih menyerupai manusia, supaya agility-nya, supaya kemampuannya itu bisa setara manusia, karena Scavenger itu terlalu berat dan terlalu kaku geraknya. Tapi kalau Windem itu sudah lebih humanoid, jadi gerakannya lebih luas, lebih cepat begitu. Seperti didesain juga seperti gerakannya Ultraman, teman-teman. Dan di sini Yuka bilang bahwa coba aja kalau kemarin ngikutin saran gue, pasti bisa lebih cepat selesainya. Dan katanya si Hebikura atau ketuanya, iya oke gue nggak mau denger lagi begitu katanya. Lalu di sini Yuka pun dia bekerja keras banget supaya bisa nanganin gimana caranya supaya Windem bisa dicas dengan cepat dan gak perlu 4 hari gitu loh teman-teman, gak perlu waktu lama-lama. Tiba-tiba muncul monster yang sebenarnya kalau dibilang ini monster jadul, tapi beberapa kali juga terlihat di series modern ya teman-teman. Ini adalah Telesdon, yang mana ini sebenarnya adalah monster yang nokturnal, atau dia itu aktifnya di malam hari, tapi dia aktifnya di siang hari kali ini. Padahal dia itu nokturnal, dan dia itu monster bawah tanah teman-teman. Scavenger akhirnya datang untuk menghadang Telesdon di sini. Nah, karena karena pertarungannya ada di tengah kota, akhirnya Haruki dan juga Yuka nembakin semacam flare atau suar begitu untuk menarik perhatiannya Telesdon keluar dari zona merah, zona kota-kotaan lah begitu intinya. Di sini kita diperlihatkan kedua kalinya setelah pertama kali dilihat di episode 1 ini tokoh villain utamanya. Namanya gue lupa. Pokoknya salah satu tokoh villain utama, dia nggak ngapa-ngapain di sini, cuma nongol doang lah gitu. Selanjutnya dia bilang, si Yuka bilang ini pokoknya si Haruki dan Yoko lagi, ya ibarat kata lagi diinterogasi lah, kenapa bisa kayak gitu kejadiannya. Telesdona jadi kabur ya teman-teman. Telesdona kabur karena habis ngejar Haruki keluar kota, terus tadi dia kabur ke bawah tanah. Nah, si Yuka di sini bilang bahwa dia nemuin semacam kulit atau semacam kulit mati dari Telesdon yang ada di tangannya Scavenger pas Scavenger berantem sama Telesdon. Ditaruhlah di semacam freezer atau di semacam pendingin gitu. Dan di sini lucunya si Haruki nyimpan puding di situ. Dan dia jijik, jangan, itu kan punya monster ya, jangan ditaruh di deket puding gue, bisa nggak? Ya kalian bayangin aja gimana kan punya makanan terus ada semacam zat atau bagian tubuh monster yang ditaruh di deket situ, kita kan nggak tahu itu jijik atau gimana gitu kan istilahnya. Nah, di sini mereka nganalisis Telesdon itu, ternyata di perutnya punya sekitar 2.500 atau 25.000, gue lupa, pokoknya angka 25 lah, 2.500 derajat Celcius api. Jadi apinya cukup panas di dalam perutnya Telesdon, dan itu menjadi semacam mesin penggerak buat Telesdon, jadi panas di dalam tubuhnya itu. Makanya kenapa dia serangannya api begitu teman-teman. Selanjutnya di sini mereka pun bilang apakah Windem bisa dipakai gitu. Ini Hebikura juga berharap banget kapan ya Windem bisa selesai, karena si Telesdon itu cepet teman-teman gerakannya, sedangkan pas masih pakai Scavenger itu gerakannya lambat, jadi kalah lah gitu. Nah, di sini Yuka pun begadang buat nyelesain desain atau mencari lah gimana caranya supaya Windem itu bisa cepet selesai, bisa dicasnya itu nggak lama-lama gitu. Dan seperti yang kalian lihat di sini 20% dan masih sisa 64 jam lagi, yang mana berarti itu adalah 3 hari.
kurang lebih 3 harian lah, kurang lebih 3 harian. sorry teman-teman. Nah, abis itu teman-teman, di sini Yuka ketemu sama Bakosan yang lagi begadang juga, karena di sini sama-sama lagi mikirin gimana caranya Windem itu supaya bisa lebih cepat, supaya bisa lebih efisien lah gitu, nggak lama-lama di casnya. Mereka pun ngobrol sampai pada akhirnya si Gako lagi Bakosan bilang ke Yuka, ini apa nih? Itu yang di bawahnya maksudnya yang dibuat manggang itu ya, bukan ubi panggangnya. Terus katanya Yuka, loh ini kan salah satu perangkat dari Scavenger, salah satu bagian tubuh atau salah satu atribut yang ada di tubuh Scavenger, yang mana udah nggak kepake gitu, dan akhirnya dipakai buat semacam alat pemanggang gitu. Nah, di sini dibilang sama Bakosan bahwa, nah pada saat-saat tertentu, pada saat-saat yang tepat gitu, sesuatu yang tidak terduga bakalan menjadi sesuatu yang berguna gitu istilahnya, sesuatu yang ya pokoknya begitu, sesuatu yang tidak terduga pada saat yang tepat akan menjadi sesuatu yang berguna gitu. Di sini secara mengejutkan bahwa si villain utamanya ini dia juga mempunyai Z Riser, yang mana dia juga membawa semacam cairan sih gitu. Pas dipencet itu dia mempunyai seperti ruangan yang dimasuki Haruki saat berubah menjadi Ultraman Z. Ini memberikan gue beberapa spekulasi juga ya, bahwa mungkin para pemilik Z Riser sendiri itu punya ruangannya sendiri-sendiri, punya dimensinya sendiri-sendiri. Karena dimensinya Haruki itu berwarna biru dan terang gitu. Kalau di sini berwarna hijau gelap gitu. Mungkin karena dia villain, jadi dibedain warna hijau gelap. Dan di dalam dimensinya itu dia punya semacam mesin yang mana begitu dimasukkan cairan berwarna hijau mengeluarkan medallion yang persis seperti medallion Ultraman, tapi ini medallion monster dan ini adalah Jiras, teman-teman. Teman-teman ada yang tahu nggak Jiras itu villain atau monster di series Ultraman siapa? Komen di bawah, coba kita tebak-tebakan lagi. Nah, selanjutnya pas Haruki buka pudingnya, kenapa kok pudingnya jadi kayak puding panggang gitu ya, teman-teman? Setelah diselidiki bahwa di situ ada yang apa? Di situ si Yuka menyimpan sebuah artefak yang mana itu adalah tanduk atau bagian tubuh dari Neronga, monster di episode sebelumnya. Neronga yang mana akhirnya begitu Neronga, pokoknya bagian tubuh Neronga yang membuat pudingnya Haruki jadi kayak gitu. Di sini pun dia tersadar akan omongannya Bakosan tadi, yang mana pada saat yang tepat sesuatu yang tidak terduga akan menjadi sesuatu yang sangat berguna gitu. Selanjutnya Teresdon muncul dan dihadang lagi sama Scavenger, tapi Scavenger nggak begitu bisa untuk menahan karena gerakannya Teresdon itu cepat banget. Nah, di sini yang seperti di episode sebelumnya waktu lawan Guigas, dia mempunyai serangan baru yaitu seperti Gen Knuckle, tapi bedanya di sini begitu tangannya habis mukul keluar dari itu, pokoknya jadi kayak peluru gitu, tangannya nggak balik, teman-teman. Kayak yang kalian lihat di sini tuh tangan kanannya buntung kan, tapi karena fishnya itu nggak balik tangannya gitu, teman-teman. Mungkin belum ditemukan caranya. Nah, setelah Scavenger kalah, Haruki pun berubah menjadi Ultraman Z Beta Smash di sini. Dan yang lucunya di belakangnya begitu Scavenger mati, matanya langsung jadi X gitu ya, kayak mata mati gitu. Berubah langsung dari dalam, berubah menjadi Beta Smash dan bertarung dengan Teresdon. Nah, di sini Beta Smash lumayan bisa untuk mengimbangi Teresdon, tapi Teresdon terlalu cepat untuk form Beta Smash, teman-teman, karena Beta Smash itu lebih mengandalkan kekuatan dibandingkan kecepatan. Sehingga akhirnya kewalahan lah si Beta Smash Ultraman Z ini. Di saat yang sama, Yuka bereksperimen dengan tanduk dari Neronga. Nah, pokoknya si Ultraman Z Beta Smash ini kewalahan untuk bisa menghadapi serangan Teresdon, yang mana ini serangan Teresdonnya serangan ultimate-nya dia banget, dimana dia bisa muter badannya dan akhirnya jadi kayak tornado untuk menyerang si Ultraman Z. Nah, selanjutnya baru nih dikasih semacam tusukan gitu, akhirnya dari tanduknya si Neronga mengalirkan listrik atau semacam energi yang langsung nyambung ke Windem untuk mengisi energinya Windem secara cepat, jadi nggak lama lagi, teman-teman. Nah, di saat yang sama Ultraman Z udah kewalahan, pokoknya udah kewalahan. Langsung lah si Teresdon diserang sama Windem yang langsung bisa bangkit dengan tenaga dari Neronga, teman-teman ya. Wah, Windem mantep banget nih, pokoknya dia bertarungnya
lebih cepat, lebih gesit gitu ya teman-teman, karena dia juga punya banyak senjata gitu. Selain lebih bagus lah dari Scavenger gitu teman-teman. Nah, karena serangan dari Windham ini, si Talesdon pun jatuh dan terlihat sangat lemah begitu teman-teman. Tapi sama si villain ini, dia dikasih medallion dari Jiras tadi, yang mana begitu dimasukkan ke tubuhnya Talesdon itu langsung berubah menjadi seperti ini teman-teman ya. Jadi palanya Talesdon dengan ada surai ya, seperti surai atau sisik atau sirip dari Jiras seperti itu teman-teman. Nah, di saat yang sama Ultraman Z dan Windham sudah bersatu teman-teman, seperti dulu waktu Ultraman Z dengan Scavenger. Tapi yang serangannya dari Talesdon dengan kekuatan Jiras ini benar-benar mantep banget teman-teman. Yang mana itu kalian lihat efeknya benar-benar sampai melebihi Zestium Kosennya si Ultraman Z teman-teman ya. Bahkan begitu Ultraman Z menyerang balik dengan Zestium Kosen, bisa ditahan sama akibat dari ada surai atau sirip dari Jiras ini, berfungsi sebagai perisai juga ya teman-teman ini si siripnya ini, dan dikanter balik lah sampai akhirnya Ultraman Z color timernya pun menyala, dan Windham akibat serangan tadi langsung kena damage banyak, sisa 30% doang kekuatannya gitu teman-teman. Nah, di sini Ultraman Z ngomong sama Haruki bahwa kita harus memakai form Alpha Edge yang lebih cepat dan agility-nya lebih bagus. Berubahlah dia menjadi form Ultraman Z Alpha Edge gitu teman-teman. Di saat yang sama, saat Talesdon sedang teralihkan dengan menyerang Ultraman Z yang ada di atas, Windham langsung maju menyerang Talesdon dan melepas siripnya Jiras itu teman-teman, sehingga yang kalian lihat di situ ada luka seperti luka bakar gitu loh, karena memang di series aslinya Jiras pun dikalahkannya dengan cara dicabut sisik sirip apapun itulah ya. Pada saat yang sama Ultraman Z langsung dengan kerennya menggunakan Zestium Kosen. Di sini gue senang banget sih, Zestium Kosennya dari atas, dan Windham menggunakan misil-misilnya untuk menyerang Talesdon. Akhirnya Talesdon pun kalah. Nah, begitu Talesdon kalah, medallion dari Jiras yang ada di tubuh Talesdon ditangkap ke dalam tubuhnya Ultraman Z, yang mana gue harap ini ceritanya nggak sama kayak yang ada di Ultraman Taiga. Karena kalau sama kayak di Ultraman Taiga, yang mana kalau ternyata dia bisa pakai kekuatan monster ini, yang gue harap nggak sama sekali bisa, ceritanya gampang banget ketebak gitu. Tapi syukur-syukur enggak, karena setelah dia menangkap medallion ini, medallionnya hancur jadi cahaya gitu. Mungkin ibarat kata belum terlalu sempurna ya penciptaan dari medallion ini, karena yang menciptakan dari mesin buatan gitu. Sedangkan katanya Ultraman Z sendiri, medallion ini nggak dibuat di tanah Ultra, melainkan kalau yang di tanah Ultra ya udah jelas teknologinya canggih banget gitu kalau di planetnya Ultraman gitu. Nah, selanjutnya di sini pun mereka bersuka cita karena Windham sudah bisa ditemukan energi alternatifnya gitu teman-teman. Di sini Hebikura pun mulai ada gelagat aneh. Dia habis main Rubik, dia bilang, aduh gue butuh mainan baru, yang akhirnya dia sambil memerhatikan fighting style dari Ultraman Z. Di sini rambutnya Hebikura sudah turun, bukan ke atas lagi tapi diponiin gitu ya, jadi kayak jamet. Pokoknya diturunin begitu dan menunjukkan gelagat aneh bahwa mungkin dia adalah seorang villain gitu. Dan di trailernya kita lihat ada juggler ya teman-teman, tapi kita belum mengetahui apakah dia juggler beneran atau enggak, atau mungkin dia ini alter egonya, atau mungkin dari alternate universe-nya, kita juga belum tahu seperti apa, nanti kita bakalan tahu. Tapi yang gue harap, semisal dia ini beneran juggler, gue nggak mau dia tiba-tiba jadi plot twist bahwa ternyata selama ini dia yang ngebosnya gitu, dan villain yang tadi yang bikin medallion itu ternyata dia bukan apa-apa. Gue nggak mau banget kayak gitu. Karena plot twistnya itu udah ketebak banget gitu loh buat gue. Karena gue harap sih yang juggler yang datang di episode 5 itu adalah alter egonya. Dan kalaupun beneran juggler, ya semoga tidak terjadi plot twist aneh ya teman-teman ya, begitu. Oke, so jadi sampai di sini dulu gue bahas episode keempat dari Ultraman Z, dan tenang aja, insya Allah gue bakalan bahas terus episode-episodenya. Jadi kalian tunggu aja, nggak perlu nagih-nagih gue ya, nggak perlu nagih-nagih. Thank you buat kalian dan nonton video ini. Sekian dari gue, Harga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love, and peace. Cheerio.